Perkembangan teknologi banyak sekali digunakan oleh perusahaan untuk mendirikan usaha berbasis online. Usaha berbasis online yang sedang berkembang pada saat ini yaitu bisnis jasa transportasi online. Nah, jasa transportasi ini merupakan salah satu aspek yang penting bagi kehidupan masyarakat sebagai aspek untuk memperlancar aktivitas individu setiap harinya. Di video ini, kami akan membahas mengenai bisnis jasa transportasi online yang sedang populer pada saat ini, yaitu Grab. Nah, Grab ini didirikan pada tahun 2012 di Malaysia oleh bos Singapura. Pada awalnya, Grab ini merupakan sebuah layanan pemesanan sederhana dan kini telah menjadi salah satu super app terkemuka di Asia Tenggara. Namun pada akhirnya, Grab dipindahkan kantor pusatnya dari Malaysia ke negara asalnya yaitu Singapura. Grab telah tersedia di 125 kota di Indonesia. Dan di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti Grab Bike, Grab Car, Grab Food, Grab Express, dan masih banyak lagi layanan yang tersedia dalam aplikasi Grab. Persaingan yang semakin ketat membuat Grab harus memahami lebih mendalam mengenai perilaku konsumen yang ada di Indonesia. Karena preferensi konsumen inilah yang akan membantu Grab nanti dalam menyusun strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Seperti melalui survei analisis ulasan dan penelusuran umpan balik yang nantinya akan diketahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Grab dan Grab juga akan mengetahui bagaimana konsumen tersebut memilih produk unggul yang terdapat dalam Grab. Berikut adalah cara Grab mengetahui perilaku konsumen dalam memilih produk unggul. Yang pertama dalam hal layanan Grab Bike atau Grab Car. Nah, layanan ini paling sering digunakan oleh banyak orang untuk memenuhi kebutuhan akan transportasinya setiap hari. Coba kalian perhatikan, saat kalian memesan Grab Bike atau Grab Car, nah itu layanan yang muncul paling atas yaitu pasti layanan hematnya. Itu dikarenakan Grab mengetahui jika banyak pengguna akan menyukai layanan hemat ini atau akan memilih layanan hemat ini. Karena selain merasa untung karena harganya lebih murah daripada harga normalnya, nah pelayanan dari driver atau service dari driver itu juga tidak membedakan antara mana yang memilih layanan hemat dengan mana yang memilih layanan dengan harga normal. Maka dari itu pasti banyak pengguna yang akan lebih memilih dengan layanan hemat tersebut. Baik, yang kedua, bagaimana integrasi komputasi awan dalam kemudahan akses aplikasi e-commerce yang dipilih di berbagai perangkat tanpa batasan infrastruktur. Grab adalah salah satu platform terkemuka di Asia Tenggara, hadir untuk mempermudah kehidupan jutaan penggunanya. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti komputasi awan dan Internet of Things atau IoT, Grab menciptakan layanan cepat, aman, dan nyaman. Komputasi awan mendukung berbagai layanan di Grab, mulai dari integrasi sistem pembayaran, navigasi rute tercepat, hingga analitik berbasis AI. Semua ini memastikan layanan lebih personal dan efisien. Dengan teknologi cloud, pengguna bisa dengan mudah mengakses Grab di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, ataupun desktop. Pesanan tetap tersinkronisasi secara real-time, tanpa kehilangan data. Sejak tahun 2018, Grab bermitra dengan Microsoft Azure, memanfaatkan layanan cloud dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas kemampuan platform Grab tersebut. IoT membantu Grab memberikan layanan yang lebih cerdas dan responsif. Contohnya, pelacakan kendaraan real-time menggunakan perangkat yang bernama dengan Karta Dongle, mengurangi penundaan penjemputan di lokasi yang kompleks. Karta Dongle juga meningkatkan keamanan perjalanan dengan mendeteksi kebiasaan mengemudi yang tidak aman, sehingga ini akan meningkatkan pengguna dalam hal keamanan. IoT juga mempermudah pembayaran melalui Grab. Transaksi nil kontak menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman. Mendukung berbagai metode pembayaran seperti e-wallet, kartu kredit, dan transfer bank. Dengan ini, pengguna tidak perlu repot lagi untuk menggunakan cash. Dengan memanfaatkan komputasi awan dan IoT, Grab menciptakan ekosistem yang memberikan yang pertama itu efisiensi operasional, sehingga membentuk layanan cepat tanpa gangguan kapan saja dan di mana saja. Kemudahan pengguna ini dapat memberi pengalaman pengguna yang mulus di berbagai perangkat. Yang ketiga itu keamanan dan kenyamanan. Ia memberi teknologi IoT memastikan perjalanan lebih aman dan efisien di berbagai waktu maupun keadaan. Terima kasih. Pada aplikasi Grab,
dirancang untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna dalam kehidupan sehari-hari, yang menawarkan berbagai layanan seperti transportasi dan pengantaran makanan. Setiap fitur dilengkapi dengan fitur tambahan, seperti ulasan restoran dan perlindungan data pribadi. Pada layanan transportasi, Grab menyediakan fitur GrabBike dan GrabCar. Pada fitur GrabBike, menawarkan fitur tambahan seperti jadwal dan riwayat alamat, serta pilihan antara GrabBike hemat dan GrabBike. Kemudian pada fitur GrabCar, memiliki opsi untuk Mo, ekonomi, dan plus, dengan pilihan GrabCar, GrabCar hemat, dan GrabCar SL, dengan masing-masing kapasitas dan harga yang berbeda-beda. Layanan pengantaran makanan memudahkan pengguna memesan dari berbagai restoran dengan opsi pembayaran yang nyaman dan promo yang menarik. Kemudian fitur GrabFood mencakup pesanan grup, terjadwal, bagikan, menu promo, pengantaran atau ambil sendiri, dan lain-lain, atau semuanya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Fitur pesanan grup memungkinkan anggota bergabung dengan QR Code dan mengatur tenggat waktu pemesanan, serta membagi tagihan secara otomatis. Kemudian fitur pesanan terjadwal yang membantu pengguna merencanakan waktu makan. Sedangkan fitur bagikan memudahkan rekomendasi restoran yang disukai. Kemudian fitur promo yang menawarkan berbagai diskon yang menarik, yang seringkali dengan batas waktu. Kemudian fitur pengantaran dan ambil sendiri yang memiliki kelebihannya masing-masing, dengan pengantaran yang memudahkan dan ambil sendiri yang menghemat waktu. Pada fitur Red-Out memberikan diskon hingga 50% di restoran, dengan opsi untuk memasukkan jumlah pada stroke atau membeli voucher diskon. Kemudian, rekomendasi layanan tambahan untuk aplikasi Grab, termasuk pemesanan tiket transportasi seperti kereta api, pesawat, dan akomodasi hotel, untuk memudahkan pengguna merencanakan perjalanan jauh. Selanjutnya pengembangan AI di Grab. Yang pertama itu rekomendasi personalized, yaitu analisis data pengguna untuk rekomendasi spesifik. Yang kedua itu prediksi permintaan, yaitu AI memprediksi lonjakan layanan transportasi atau makanan. Yang ketiga ada rute optimal, yaitu perhitungan rute terbaik secara real time. Yang kedua ada otomatisasi AI di Grab, yaitu proses otomatis, yaitu alokasi pemesanan otomatis ke pengemudi atau kurir terdekat. Yang kedua ada penilaian driver, yaitu memberi bintang pada driver sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh driver. Yang ketiga, evaluasi efektivitas penerapan AI di Grab. Kelebihannya yaitu yang pertama ada efisiensi, yaitu cepat dan akurat. Yang kedua kenyamanan, fitur personal meningkatkan pengalaman. Yang ketiga skabilitas, yaitu volume besar tanpa biaya signifikan. Dan juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama masalah kompleks. Biasanya chatbot sering gagal dalam menangani masalah spesifik. Yang kedua ada ketergantungan data, yaitu hasil bergantung pada kualitas data. Yang ketiga yaitu isu privasi, yaitu kekhawatiran terkait pengumpulan data. Jadi seperti kan dalam Grab ini kita tercantumkan ada nomor telepon kita. Jadi nomor telepon kita ini dapat digunakan atau disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan lain-lain. Matrix SWOT di atas merupakan analisis strategi pada aplikasi Grab berdasarkan strength, weakness, opportunity, dan threats. Berikut adalah strateginya. Strategi SO, strength and opportunity. Memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan fitur personalisasi pengguna, mengoptimalkan kemitraan dengan bisnis lokal untuk memperluas pasar. Yang kedua, strategi WO atau weakness and opportunities, meningkatkan keandalan fitur pemesanan dengan mengembangkan teknologi berbasis AI, memperluas integrasi dengan sistem pembayaran lokal untuk kemudahan transaksi. Strategi ST atau Strength and Traits, memperkuat keunggulan layanan pelanggan untuk menjaga loyalitas pengguna menggunakan teknologi unggul untuk bersaing dengan menghadapi para kompetitor. Keempat, strategi WT atau Weakness and Traits, yaitu mengurangi ketergantungan pada driver melalui program loyalitas, melakukan evaluasi fitur secara rutin untuk meminimalkan ketidakpuasan pengguna. Matrix ini bertujuan mengarahkan strategi agar Grab dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Jadi kesimpulannya adalah Grab itu memanfaatkan teknologi seperti big data, komputasi awan, Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk meningkatkan efisiensi layanan, pengalaman pelanggan, dan pengambilan keputusan. Dan kekuatan Grab ini terletak pada adaptabilitas dan jaringan yang luas di Asia Tenggara.
Tetapi, Grab juga menghadapi kelemahan seperti resiko teknologi dan ancaman dari persaingan serta regulasi. Dengan inovasi yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi terbaru, dan mendengarkan umpan balik dari pelanggan, Grab pasti dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri transportasi dan layanan on demand. Jadi sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan, penjelasan maupun dalam isi materinya. Sekian dan terima kasih.